Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Kumabang Padmanegara. Di sini saya akan menjelaskan flow dari aplikasi yang sudah saya buat, yaitu Healthcare. Pertama, di sini ada halaman utamanya, ada 3 pilihan untuk menu pasien, dokter, dan admin. Pertama, untuk halaman admin, di sini saya sudah login. Kita coba untuk login ulang. Di halaman login terdapat registrasi bagi dokter yang belum punya akun. Di registrasi dokter ini akan memilih apakah nama dokternya sudah tersedia atau belum. Jika sudah tersedia maka akan gagal. Bisa langsung masuk ke login saja. Sini dokter hanya bisa melihat jadwal dan periksa yang sudah ada. Untuk menambah itu, maka admin perlu memasukkan datanya, dan di sini admin sudah buatkan user password. Admin ada daftar obat, bisa menambah obat, kemasan pilnya 50.000, dan bisa diedit. Mungkin harganya bisa diturunkan di 20.000, dan stoknya tambah 10. Kemudian obat ini juga bisa dihapus jika tidak diperlukan. Saya mau menghapus Parahmen. Kemudian ada menu daftar poli. Ini admin bisa menambah poli baru, dan bisa diedit juga. Bisa dihapus ini. Nah, ini tidak bisa dihapus karena dia menyangkut ke foreign key yang sudah ada. Jadi mungkin next fitur akan ditambah untuk menghilangkan tombol hapus jika tidak bisa dihapus. Kemudian ada daftar dokter, dan daftar dokter yang sudah registrasi tadi. Ada daftar pasien yang sudah registrasi juga. Data periksa, pasien mana yang sudah diperiksa atau yang masih proses menunggu diperiksa, dan jadwal, tambah jadwal. Sini menambah jadwal untuk dokter dan poli. Kemudian memilih harinya, Kamis,
sudah menerapkan fitur yang mana jadwal yang nggak bisa dihapus dan yang bisa dihapus. Jadwal yang dihapus adalah jadwal yang tidak mempunyai pasien atau belum ada pasien yang menuju jadwal sini, jadi bisa dihapus. Jadwal yang sudah ada pasien itu tidak bisa dihapus karena terdapat constraint dari foreign key-nya. Di daftar jadwal ini masing-masing dokter bisa melihatnya. Nah, di sini bisa melihat jadwalnya dia udah terupdate, dokter Padmanegara, dan pasien sudah bisa melakukan periksa. Ini sama, ada registrasi. Di registrasi pasien ini unik berdasarkan nomor KTP-nya. Jika sudah ada nomor KTP dan nama, kita bisa langsung login saja. Di menu periksa ini menunggu periksa, ada Dr. Adi di Polikeren. Mencoba untuk mendaftar tanggal 17 Januari. Polinya poli bahagia. Nah, terdapat Dr. Padmanegara. Sakit mencari kebahagiaan. Jika sudah disubmit, nah, nanti muncul di menunggu periksa. Setelah pasien memeriksa, maka di tabel dokter dia akan muncul siapa aja pasien yang sudah periksa. Ini ada Mas Bambang, dan di daftar periksa juga muncul. Di sini Mas Kumambang ke dokter Padmanegara pada tanggal segini. Langsung aja periksa. Bambang, catatan perbanyak dan bisa menambah obat bahagia, dan nambah banyak obat juga. Yang obat sedih tambah. Ya, jika sudah diperiksa, maka dokter tidak akan melihat lagi pasien yang tadi sudah diperiksa. Di pasien juga akan berganti ke histori periksa. Di sini belum ada fitur menampilkan detail obat apa saja yang sudah dibeli, tapi bisa dilihat di daftar jadwal, daftar periksa. Nah, di sini biaya yang dikenakan sudah masuk, dan di tabel juga sudah masuk bahwa di sini ID periksa yang tadi ada 2 obat. Nah, untuk codingannya saya menggunakan gabungan dari front end dan back end. Front end-nya menggunakan PHP dan back end-nya menggunakan Node.js. Di sini ada contoh codingan PHP, ada admin, dan ini menggunakan template dari admin LTA sama plugin. Dan pasien ada
ada indeksnya. Sini saya menggunakan custom header untuk meringkas isi dari header. Dan ada login. Nah, ini saya menggunakan untuk mengakses backend, saya menggunakan curl dan ditambah dengan untuk mengambil data menggunakan jQuery Ajax. Di sini akan otomatis me-append tabel. Ini untuk periksa, kemudian untuk dokter sama, ini bisa dilihat detailnya di GitHub. Kemudian untuk admin ini ada menu tambah, misalnya di sini ada daftar obat. Daftar obat ini dikirim ke, jika menambah dikirim ke tambah obat. Di sini menggunakan curl juga. Kemudian ada edit obat dan hapus obat. Berlaku untuk semuanya juga yang ada fitur tambah, hapus atau edit. Untuk headernya di sini menggunakan session. Jika tidak ada session admin maka langsung diarahkan ke login. Untuk logout dia meng-unset session untuk adminnya. Untuk backendnya saya menggunakan Nest.js dengan menggunakan Node.js juga. Ini ada controller untuk masing-masing, ada admin, controller untuk admin mempunyai URL untuk register dan login. Kemudian ada controller untuk dokter, register, login, find all, controller untuk jadwal periksa, dapat ID, get, kemudian get memakai ID, get untuk poly ID, dan controller lainnya membeli obat, pasien, periksa, poly. Untuk kenapa saya memisah antara front end dan back end itu untuk pengetesan agar menjadi lebih mudah. Sini saya mengetes menggunakan Postman. Dan di dalam Postman ini saya sudah membuat berbagai macam cache untuk request ke server, untuk periksa get, pos, pasien, dokter, jadwal periksa, obat, membeli, admin, poli. Nah, di sini saya jadi lebih mudah untuk melakukan debugging dari sisi backendnya. Dan untuk sisi front endnya saya mendebug dengan Vardam-nya PHP. Nah, itu saja project yang sudah saya buat.
terima kasih sudah mau menonton, dan maaf bila ada kesalahan atau kurang menjelaskan sesuatu. Terima kasih banyak.